Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa ya untuk kuliah hari ini. Kemarin kita sudah praktikum bagaimana caranya melakukan ataupun membuat indeks vegetasi dalam rangka di sini untuk melihat kesehatan tanaman. Nah, kemarin itu prakteknya ya. Sekarang kita teorinya. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus langkahnya harus seperti itu? Itu belum ada penjelasannya. Nah, bentar dulu ya Bapak, stop sharing dulu. Kenapa ini? Oke. Nah, indeks kemarin kita sudah belajar tentang indeks vegetasi, tetapi hanya NDVI. Pada kenyataannya sebenarnya banyak indeks vegetasi ya, tergantung dengan penggunaannya. Kemudian indeks NDVI ini sebenarnya juga sudah lama adanya, sejak tahun 1966. Nah, jadi ini adalah metode yang lama sebenarnya, tapi masih sering digunakan. Kenapa? Karena indeks vegetasi ini memiliki akurasi yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan yang lain, jika tujuan utamanya untuk melihat pantulan sinar ataupun kekerapatan tanaman ataupun kesehatan tanaman. Itu dia lebih unggul dibandingkan dengan indeks vegetasi yang lain. Nah, itulah kenapa Bapak kemarin mengajarkan tentang NDVI. Nah, indeks vegetasi sendiri ini sebenarnya memanfaatkan sifat dari pantulan ataupun sifat dari tumbuhan terhadap cahaya. Nah, tumbuhan pada ininya memiliki daun ataupun struktur daun yang bervariasi, yang mana daun tersebut sebenarnya menyerap 5% dari seluruh gelombang elektromagnetik dari cahaya matahari. Jadi totalnya sebenarnya hanya 5% yang diserap. Sisanya 95% itu dipantulkan, ada yang dihamburkan sehingga masuk ke mata Anda. Kemudian tahulah Anda bahwa si daun itu berwarna hijau, sedangkan yang digunakan oleh si tumbuhan atau si tanaman itu hanya 5% saja. Dan dari 5% tersebut itu hanya yang paling tinggi ya. Kenapa? Oh, PPT-nya tidak ada. Oke, Bapak ulang kembali ya share screen-nya. Apakah sudah muncul? Oke, sudah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dari 5% itu nanti terbagi. Jadi 40% itu yang paling tinggi diserapnya itu gelombang biru. Nah, yang kemudian yang paling tinggi kedua itu adalah gelombang merah yang diserap ya. Ini ceritanya yang diserap, bukan yang dipantulkan. Nah, jadi dari 5% ini 40% gelombang biru dan 30% gelombang merah yang paling banyak diserap. Tetapi yang paling banyak digunakan itu adalah gelombang merah ini. Nah, nanti Bapak jelaskan bagaimana mekanismenya si gelombang ini sampai ke
sensor sehingga bisa dibuat sebuah peta baru yang merepresentasikan indeks vegetasi. Nah, saat terjadi fotosintesis sebenarnya terbuka stomata yang ada di sini. Nah, sehingga molekul-molekul yang ada di situ menyerap sinar matahari yang gelombang warna merah dan 40% gelombang warna biru tadi. Nah, tapi yang paling efektif itu adalah gelombang merah ini. Nah, kemudian pigmen yang hijau tadi menyerap gelombang cahaya yang kalian tampak tadi 0,35. Nah, 30% gelombang merah yang diserap yang ini ya. Nah, sisanya itu dipantulkan. Nah, dipantulkan ternyata yang lebih gelombang merah itu lebih sedikit dipantulkan dibandingkan dengan gelombang near inframerah. Nah, near inframerah ataupun inframerah jarak dekat itu dia memantulkan gelombang inframerah itu hampir yang hijau ini ya. Teman-teman bisa lihat yang hijau ini di panjang gelombang near inframerah itu hampir 45%. Nah, sedangkan gelombang tampak di sini, gelombang tampak yang salah satunya itu gelombang merah di sini, yang bagian sini, untuk yang warna hijau ini tidak sampai dia sekitar 10 sampai dengan 15%. Nah, sebenarnya gelombang near inframerah lah yang paling banyak ditangkap oleh ataupun dipantulkan oleh daun, kemudian ditangkap oleh sensor, sehingga sensor yang ada di platform ataupun di satelit itu lebih peka terhadap gelombang near inframerah dari pantulan dari daun, tumbuhan ataupun tanaman. Nah, hilang lagi. Waduh, internet Bapak mungkin jelek ya. Oke, Bapak ini lagi ya. Stop sharing lagi. Apakah udah muncul? Oke. Nah, itulah sifat dari si tumbuhan ataupun tanaman terhadap cahaya ya, baik. Nah, sifat inilah yang dimanfaatkan oleh para peneliti ataupun praktisi untuk digunakan melihat kesehatan tanaman ataupun kerapatan tanaman. Jadi semakin rapat atau semakin sehat tanamannya ya, kalau semakin rapat artinya pantulan near inframerahnya itu semakin besar. Tapi kalau dia semakin sehat artinya metabolismenya itu ataupun fisiologi dari tanamannya itu berjalan lancar sehingga kandungan klorofil yang ada di dalamnya itu banyak. Nah, semakin banyak gelombang klorofilnya, semakin banyak gelombang inframerah yang diserap dan makin banyak gelombang near inframerah ataupun inframerah jarak dekat yang dipantulkan. Nah, sehingga semakin sensitiflah ataupun semakin jelas kesehatan dari si tanaman tersebut. Sehingga itulah yang menyebabkan kalau misalkan si tanamannya sehat, dia itu kategorinya sehat, indeks vegetasinya itu hampir mencapai 1 kalau dia sangat sehat. Itu menandakan bahwa secara fisiologis si tanaman itu metabolismenya sangat baik sehingga produksi pigmen klorofilnya itu sangat tinggi. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh para peneliti. Nah, kemudian apa indeks vegetasi? Nah, indeks vegetasi sendiri ini merupakan suatu bentuk transformasi spektral. Nah, kita kemarin di pertemuan sebelumnya membahas tentang bukan penginderaan jauh, ada yang namanya resolusi spektral. Jadi
resolusi spektral di situ adalah seberapa banyak gradasi warna yang bisa dibedakan. Nah, gradasi warna yang bisa dibedakan itu di dalam citra itu diwakili dengan digital number. Nah, digital numbernya setiap pixel ataupun setiap grid itu diwakili dari angka, tergantung dari jumlah bitnya. Kalau dia 1 bit, dia hanya 2 warna, 0 dan 1. Tapi kalau misalkan digital numbernya itu dia 8 bit. Nah, 8 bit artinya 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 artinya warna yang bisa dibedakan itu ada 256 warna, yang setiap warnanya atau gradasi warnanya itu diwakilkan dengan angka 0 sampai dengan 255. Nah, kalau misalkan 2 pangkat 16 itu lebih banyak lagi. Nah, inilah digital number kemarin yang harus kita konversi ya, yang kemarin dari menggunakan rumus yang rho m ya, m rho dikali dengan q call. Nah, ya, yang masih ingat dikurang dengan a rho per sin theta. Nah, jadi digital number inilah yang harus dirubah. Kemudian selain dirubah, nanti dia akan dikoreksi secara radiometrik ya. Selain dirubah digital numbernya menjadi kuat panjang gelombang matahari, gelombangnya watt per radian per meter persegi per sentimeter. Nanti juga di dalam rumus ini dia langsung mengoreksi radiometriknya. Jadi gangguan atmosferiknya juga akan dikoreksi. Nah, nilai inilah yang ditransformasikan sebenarnya. Jadi panjang gelombang ini ditransformasikan ke dalam NDVI, logaritma NDVI, sehingga dapatlah indeks yang panjangnya minus 1 sampai dengan 1 kemarin. Nah, itulah sebenarnya kenapa Anda harus mengkali-kalikan ataupun membagi-bagikan pakai raster kalkulator kemarin ya. Nah, itulah sebenarnya ininya. Nanti Bapak jelaskan lagi lebih rinci di tahapannya ya, bagian tahapan. Nah, yang diterapkan terhadap citra multisaluran. Citra multisaluran itu adalah citra yang memiliki banyak gelombang, banyak band ataupun saluran yang bisa kita sebut ini kan, ataupun resolusi radiometriknya. Nah, mungkin kemarin teman-teman masih ingat banyak resolusi. Nah, resolusi radiometrik itu menggambarkan banyaknya saluran atau band. Semakin banyak band, saluran ataupun alat ataupun sensor yang ada di situ, itu menunjukkan resolusi radiometriknya semakin tinggi. Nah, untuk menonjolkan aspek kerapatan vegetasi, ini bagi yang teman-teman Anda di kehutanan ya, jadi semakin rapat vegetasinya, itu semakin banyak juga gelombang near inframerahnya atau inframerah jarak dekat yang bisa dipantulkan ya, sehingga bisa semakin banyak ditangkap. Kalau dia makin jarang, semakin sedikit jumlah yang bisa dipantulkan, sehingga indeks vegetasinya juga mendekati -1. Nah, ataupun aspek yang lain. Nah, aspek yang lain ini banyak. Nah, misalkan kalian kemarin untuk melihat kesehatan tanaman. Nah, ada juga teman-teman dari perikanan ataupun kelautan, dia melihat indeks vegetasi untuk si mangrove, bahkan ada juga untuk melihat padang lamun. Nah, tapi dengan logaritma yang berbeda, tidak menggunakan NDVI, tapi logaritma yang lain ataupun indeks vegetasi yang lain yang berbeda sekali logaritmanya.
Nah, yang berkaitan dengan kerapatan, misalnya biomasa. Nah, jadi indeks vegetasi ini bisa melihat berapa besar biomasa yang ada di suatu tanah. Nah, tadi teman-teman bisa lihat sendiri di bagian yang soil ya. Soil ini adalah yang merah ini garisnya. Ini dia lebih banyak memantulkan gelombang SWIR ya. Nah, gelombang short wave inframerah. Jadi gelombang inframerah jarak menengah. Nah, di sini. Nah, inilah yang dimanfaatkan ya. Band ataupun saluran inilah yang dimanfaatkan untuk melihat biomasa di dalam tanah. Nah, biomasa dalam tanah artinya sama juga dengan bahan organik dalam tanah. Nah, itu bisa digunakan untuk melihat biomasa yang ada di gambut. Nah, salah satu penelitian teman Bapak dulu di waktu Bapak kuliah, dia melihat biomasa di dalam tanah, di dalam gambut ya, biomasa dalam gambut, dan juga melihat tinggi muka air dari gambut sendiri. Nah, ataupun leaf area index. Nah, ataupun indeks area daun. Nah, ini juga bisa terapkan menggunakan citra satelit. Kemudian konsentrasi klorofil. Nah, teman-teman mungkin Bapak lupa nama alatnya ya. Kalau nggak salah ada alat untuk melihat kandungan klorofil di daun. Boleh dibantu kira-kira apa namanya ya? Spektrofotometer. Masa sih? Kalau nggak salah spektrofotometer itu untuk melihat kandungan logam, kandungan unsur hara. Ya ya, spektrofotometer ya. Bapak karena tidak terlalu familiar lagi dengan alat-alat tersebut. Kalau nggak salah di lab agro ada mungkin ya namanya spektrofotometer. Tapi saya ingat Bapak spektrofotometer itu untuk melihat kandungan logam, kandungan unsur hara ya, hara mikro, hara makro dari tanah biasanya. Dan sebagainya ya. Nah, itu menurut Hardianto et al. Tahun 2021. Nah, jadi sebenarnya secara praktis indeks vegetasi ini mentransformasikan nilai dari citra ataupun nilai dari piksel citra menjadi suatu peta baru yang mempresentasikan dari indeks vegetasi. Jadi dia membuat suatu peta baru yang bisa digunakan atau merepresentasikan kondisi dari vegetasi tersebut. Nah, ada juga pendapat dari Danedoro tahun 2012, indeks vegetasi itu merupakan besaran nilai karakteristik vegetasi yang didapatkan melalui transformasi nilai spektral vegetasi. Jadi sebenarnya hampir sama, tapi di sini dia merupakan besaran nilai karakteristik vegetasi. Jadi besaran nilai karakter vegetasi di sini, karakteristik vegetasi di sini bermacam-macam. Maksudnya yang ini biomasa, leaf, area index, sebenarnya sampai sama dan sebagainya. Yang didapatkan melalui transformasi. Nah, itu hasil penghitungan. Jadi digital number tadi dirubah menjadi dikoreksi secara radiometrik dan dirubah menjadi panjang gelombang besar gelombang matahari, kemudian ditransformasikan lagi ke dalam algoritma NDVI. Nah, itu sebenarnya menurut Danedoro sebenarnya hampir sama dengan yang di atas pengertiannya. Nah, di tempat yang lain juga masih banyak ya pemanfaatan untuk citra ya, tetapi ini di luar pertanian ya. Nanti bagi yang ingin ikut mata kuliahnya, tapi sayang sudah dihapus ya bukan dihapus, di merger, digabung ya.
Mungkin ada yang tertarik nanti bisa ngambil mata kuliah di Perencanaan Wilayah dan Kota saja, ya. Nah, jenis indeks vegetasi itu macam-macam, bukan hanya satu. Ini hanya Bapak hanya mencontohkan saja. Sebenarnya indeks vegetasi itu banyak sekali tapi ini yang sering digunakan apa namanya oleh orang-orang, ya. Ya, tergantung dengan tujuan pemakaiannya. Jadi macam-macam. Di sini ada Normalized Difference Vegetation Index, ada Soil Adjust Vegetation Index, ada ERVI, kemudian EFI 2, Renormalized Different Vegetation Index, dan macam-macam. Ini hanya Bapak contohkan. Di luar ini masih banyak contoh-contoh dari indeks vegetasi. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya itu rumusnya atau algoritmanya. Jadi band ataupun saluran yang digunakan itu akan berbeda. Kemudian ada beberapa konstanta penambahan, ya, seperti di sini di Soil Adjust Vegetation Index dia menambahkan konstanta dari kecerahan tanah. Nah, di sini sebesar 0,5. Sedangkan band yang digunakan itu sama inframerah dan near inframerah, sama seperti NDVI. Nah, kalau di ERVI dia menggunakan gelombang near inframerah, merah, biru, dan ya ada 3 band yang digunakan, ditambah dengan nilai gamma, menggunakan nilai 1 untuk gammanya. Ada gamma di sini, ada simbol gamma. Nah, kemudian ada Enhanced Vegetation Index (EVI). Jadi Normalization Index (NDVI) itu ditemukan tahun 1960. Nah, peningkatannya kemudian dikembangkan indeks vegetasi yang baru EVI itu tahun 1980, ya, 1980-an. Nah, untuk memperbaiki kelemahan dari NDVI. Nah, di mana di sini untuk EVI itu ada penambahan konstanta 2,5 di sini dan 7,5 plus 1. Nah, kemudian ada tambahan gelombang birunya. Jadi algoritmanya ataupun rumusnya agak sedikit berbeda, tetapi ini adalah pengembangan dari NDVI sebenarnya. Nah, kemudian EVI 2 itu juga pengembangan dari EVI 1. Ini sekitar masih tahun 1980-an. Nah, sedangkan ERVI dan RDVI itu dikembangkan di tahun 1992 dan yang RVI ini 1994. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda. Kalau RDVI dia hampir sama dengan NDVI, tetapi di sini dia diakarkan di sini. Nah, atau kan dikuadratkan setengah. Nah, ya. Ini yang agak sedikit berbeda. Nah, pada dasarnya setiap ini sama, dia memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Nah, tetapi untuk bidang pertanian yang paling baik, ya, yang paling baik di sini Bapak ada datanya untuk akurasinya yang paling baik untuk melihat ataupun untuk mendeteksi klorofil yang ada di dalam pigmen klorofil yang ada di dalam daun itu adalah NDVI. Nah, akurasinya itu sekitar 75,61. Jadi dia kemarin kita hanya melakukan olah data di di dalam di komputer, di lab komputer. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi tahapan yang kita lewatkan kemarin, yaitu ada 2 ya, yang lebih tepatnya Bapak melewatkan koreksi geometri. Koreksi geometri itu untuk melihat atau memperbaiki koordinatnya. Nah, itu biasanya dilakukan di awal ataupun di akhir bisa. Dan yang kedua, itu yang di akhir biasanya validasi. Nah, jadi kita memvalidasi antara
si indeks vegetasi yang menggunakan citra satelit, kemudian dibandingkan dengan pengukuran menggunakan alat di lapangan pada hari dan waktu yang sama. Nah, ini diwakili dengan indeks kappa. Jadi di sini indeks kappanya 69% atau 0,69. Oke, Bapak break dulu ya, karena azan Isya. Nanti kita lanjutkan setelah azan Isya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Suara Bapak terdengar? Oke, slide-nya masih ada ya. Nah, di sini juga ada Bapak bandingkan bagaimana suatu indeks vegetasi ya, membandingkan di sini, tapi tujuannya untuk kerapatan ya. Nah, untuk melihat kerapatan di suatu ini apa namanya luasan wilayah. Nah, di sini ada perbandingan antara indeks vegetasi NDVI, SEVI, kemudian RRVI, DVI, dan RVI. Nah, di sini NDVI dibandingkan dengan RVI, luasan lahan yang atau hutan yang lebih padat ataupun sangat rapat itu lebih tinggi dibandingkan dengan NDVI. Nah, kemudian NDVI dengan SVI ini hampir sama, tetapi untuk DVI dan RVI di sini sangat rendah sekali. Nah, tetapi apakah dengan data ini menandakan NDVI dengan RVI itu lebih bagus NDVI? Tidak juga. Ternyata saat dicek menggunakan alat ya, jadi ada alat yang menerima sinar matahari untuk validasinya. NDVI dan SVI di sini lebih merepresentasikan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Ini jadi kenapa NDVI dan terutama NDVI itu masih sering digunakan meskipun ini adalah metode yang sudah lama sebenarnya. Nah, kenapa di sini kenapa si indeks vegetasi ini bisa tahu kok tanamannya sehat ataupun tidak sehat? Ya, yang Bapak sampaikan di awal bahwa karena indeks vegetasi pada dasarnya yaitu menggunakan sifat tanaman terhadap cahaya. Nah, cahaya yang tampak itu lebih banyak diserap, terutama yang merah dibandingkan cahaya yang tak tampak seperti inframerah. Tetapi pantulannya itu lebih sedikit cahaya yang tampak yang merah dibandingkan cahaya yang merah karena dia memanfaatkan photosynthetic active radiation. Nah, sementara tanaman hijau itu memantulkan radiasi dari daerah inframerah dekat ya. Jadi lebih banyaklah inframerahnya dibandingkan gelombang merahnya yang dipantulkan. Itulah kenapa saat kita menggunakan rumus NDVI itu jika tanamannya sehat, dia nilainya lebih tinggi, mendekati 1. Sedangkan kalau dia tanamannya tidak sehat, itu mendekati 0. Kenapa? Karena teman-teman lihat sendiri di sini gambarnya. Gambarnya masih ada ya, gambar perbandingan tanaman sehat dan tidak sehat. Ya, ada ya. Nah, di sini nilai inframerah ya bisa memantulkan 50% cahaya gelombang inframerahnya 50% kalau tanamannya di sini sehat ya. Nah, sedangkan jika tidak sehat, dia memantulkan hanya 8% gelombang merah. Nah, sedangkan yang diserap tetapi berbanding terbalik yang diserap. Kalau tanamannya sehat, itu inframerahnya itu lebih rendah yang dipantulkannya. Kalau yang dia tanamannya tidak sehat, itu gelombang merahnya itu lebih tinggi sehingga
saat dikurangi dan dibagi, nah pengurangnya itu lebih besar saat tanaman itu stres atau tidak sehat. Tetapi kalau misalkan tanamannya sehat, kandung reflektansinya atau pantulannya nir inframerah ini lebih besar nilainya. Misalkan di sini 50%, sedangkan merah di sini 8%. Nah, ini lebih besar dibandingkan yang di sini 40 dikurang 30%. Nah, di sini artinya pembaginya di sini hanya 10%, 10% per kalau misalkan 100 ya di sini 58%. Kalau di sini 70%, 10/70%, 1/7, sekitar 0, dibagilah 1/7, sedangkan di sini bisa mencapai 42/58%. Nah, 42/58, jadi hampir mendekati 1. Nah, itulah kenapa nilai indeks vegetasinya kalau tanaman sehat itu lebih mendekati angka 1. Nah, sedangkan yang tidak sehat itu mendekati 0. Nah, karena pengurangnya itu akibat gelombang nir inframerahnya yang dipantulkan lebih sedikit, yang gelombang merahnya lebih banyak dipantulkannya kalau yang tidak sehat. Kalau yang sehat, dia gelombang nir inframerahnya atau inframerah jarak dekatnya itu banyak, merahnya sedikit. Nah, sehingga jumlahnya jadi 0,14, di sini 0,72. 0,72 itu rentangnya sekitar 0,66 sampai 1. Itu kategorinya sangat sehat sekali. Nah, itulah kenapa nilainya mendekati 1 dan dianggap sehat. Nah, kemudian selain untuk kesehatan tanaman, kalau misalkan kita lihat dari kerapatannya, ya, kalau kerapatan cahaya yang diloloskan ataupun kalau misalkan tanamannya itu tidak rapat, kanopinya itu tidak lebat, ya, tidak rapat, cahaya yang dipantulkan itu lebih sedikit, lebih banyak yang diteruskan ke sini. Nah, sedangkan tanaman yang rapat, kanopinya itu rapat, dia itu lebih banyak dipantulkan cahayanya ke citra satelitnya, sehingga sensor itu lebih banyak menangkap gelombang elektromagnetiknya, sehingga dia bisa dikatakan rapat. Nah, kalau tanaman yang tidak sehat seperti ini, ataupun tanaman yang kanopinya itu sedikit tidak rapat, ya, ataupun jarang, dia lebih banyak diloloskan. Nah, itu kalau di kehutanan. Nah, karena dia sangat andal untuk melihat kerapatan dan kesehatan tanaman ini. Nah, tetapi jika ada kelemahannya, jika ada yang jarang seperti ini, ya, untuk mengidentifikasi tanaman yang jarang kanopinya di sini dan juga banyak tanah yang terlihat. Nah, dia sangat tidak andal. Nah, jika banyak tanaman yang gundul atau mengidentifikasi indeks vegetasi untuk hutan yang tidak terlalu lebat. Nah, indeks vegetasinya nanti akan sedikit error lah bisa dibilang, ataupun tidak akurat. Nah, karena pantulan dari si tanah tadi. Ingat di awal tanah itu bisa memantulkan di sini di gelombang nir inframerahnya, tanah itu bisa memantulkan lebih dari 30%-an. Nah, ini akan mengacaukan si gelombang nir inframerah yang dipantulkan oleh si daun ataupun si tanamannya. Nah, itulah kenapa dia kurang andal. Tetapi untuk melihat kesehatan tanaman ataupun kerapatan tanaman yang ditutupi oleh yang yang rapat, tidak jarang, ataupun tanahnya itu sudah semuanya itu, misalkan kalau di sawit contohnya kemarin itu isinya sawit semua, itu lebih baik. Nah, kemarin kita mengakalinya bagaimana
tanah itu kita buang, ataupun lahan yang belum ditanami itu kita buang, sehingga tidak mengacaukan nilai dari indeks vegetasi. Meskipun kemarin kita masih eh, apa namanya mendapatkan nilai yang lebih dari 1. Nah, itu kenapa? Karena masih ada objek yang ternyata itu sebenarnya adalah lahan ataupun yang belum ditanami. Nah, tanah itu bisa memantulkan cahaya juga, cahaya ataupun gelombang inframerah. Nah, ini kategori indeks vegetasi dalam pertanian. Mungkin Bapak kemarin sudah ngasih tahu ya kenapa. Jadi kalau dia itu -1 sampai atau kurang dari 0 ya, artinya -1 rentangnya sampai 0, itu tanamannya sebenarnya mati. Tanaman yang mati itu tidak memiliki pigmen hijau ataupun klorofil, sehingga tidak ada yang bisa diserap dan tidak ada yang sehingga pantulannya itu dianggap sebagai objek yang bukan tanaman. Dia bukan tanaman lagi karena tidak mengandung klorofil kalau tanamannya sudah mati. Nah, tanaman yang tidak sehat itu pigmen klorofilnya sedikit ya, rentangnya 0 sampai 0,33. Nah, yang diserap itu lebih sedikit. Kemudian yang dipantulkan, nir inframerah yang dipantulkan itu juga lebih sedikit. Inilah yang mengakibatkan indeks vegetasinya itu di rentang 0 sampai 0,33. Nah, yang sehat dan sangat sehat itu karena metabolismenya baik, klorofilnya baik, banyak, pigmen hijaunya banyak ya, sehingga yang diserap merahnya itu banyak, yang dipantulkan nir inframerah yang dipantulkan itu banyak ya, sehingga perbandingan antara gelombang merah dan inframerahnya lebih besar yang nir inframerahnya. Nah, berbanding terbalik dengan yang mati. Kalau yang sudah mati, gelombang merahnya itu yang diserap tidak ada, sehingga tanah yang memantulkan. Kemudian yang nir inframerah yang dipantulkan juga tidak ada. Nah, sehingga dia mendekati 0. Jadi persentase dari nir inframerah dan merah yang dipantulkan itu sedikit sehingga dia mendekati 0. Nah, inilah yang mengakibatkan tanamannya itu dianggap sebenarnya masih ada tanaman, tapi karena mati semua di situ ataupun mendekati mati ataupun sakit ya, sudah mati, nah itu bukan objek tanaman ataupun itu adalah objek lain ya, bisa jadi ini. Nah, ini contoh indeks vegetasi yang sudah kita lakukan ya, meskipun di sini banyak bolong-bolongnya karena si ini apa namanya awan. Nah, inilah kelemahan kita memanfaatkan citra satelit ya. Citra satelit yang kita gunakan itu sering kadang-kadang itu tertutup awan. Nah, saat melakukan validasi misalkan menggunakan alat, apa nama alatnya itu, nah di tanggal yang sudah ataupun tanggal, waktu ataupun jam yang sudah kita tentukan ternyata hujan. Nah, nanti ambil lagi untuk memvalidasinya. Nah, di sini bisa Anda lihat apa namanya banyak awan yang menutup sehingga kita tidak tahu indeks vegetasi yang ada di yang bolong-bolong ini ya. Ya, di bagian sini kita tidak tahu tanamannya sehat atau tidak. Tapi dari sini ini sudah mengurangi waktu kita. Setidaknya kita hanya tinggal mengecek bagian-bagian yang awan-awan ini, yang bolong-bolong ini. Nah, yang selebihnya itu kita anggap tanamannya sehat ya. Nah, meskipun masih ada yang di sini yang tanamannya tidak sehat di sini bagian sini. Meskipun itu Bapak masih yakin itu akibat bayangan akibat tutupan oleh awan ya. Nah, jadi bisa lihat teman-teman lihat sendiri di sini bagaimana awan itu sangat merugikan sekali. Nah, di sini ada bayangannya sehingga
indeks vegetasinya itu ataupun pantulannya itu menjadi error. Nah, dianggapnya di sini karena ternaungi ya, karena tanamannya ternaungi dari si awan sehingga klorofilnya itu jadi atau pigmennya yang ada di ini menjadi menurun ya, ataupun berlebih ya. Bapak tidak tahu kalau misalkan kalau dinaungi produksi dari pigmennya itu kalau nggak salah meningkat ya. Yang fisiologi ada yang paham fisiologi di sini? Fisiologi tanaman atau tumbuhan? Halo? Halo, suara Bapak masih terdengar? Halo, di sini ada. Ini HP ku. Mana tidak? Cek lah putus. Lanjutkan. Nah. Oke, nah di sini Anda bisa lihat ya, botolnya banyak yang bolong-bolong di sini. Nah, inilah kelemahan menggunakan citra satelit, tutupan awan, kemudian hamburan dari gelombang elektromagnetik yang dihamburkan oleh atmosfer, gangguan atmosferik. Nanti akan Bapak sampaikan ternyata metode yang digunakan untuk merubah digital number menjadi ini apa namanya gelombang kuat panjang gelombang ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini yang ditutup oleh awan seperti ini itu akan mengacaukan nilai indeks vegetasinya seperti ini ya. Ini ditutup oleh awan ya. Nah, ini di bagian sekitar sini. Nah, nilainya di sini sebenarnya bisa jadi di sini sangat sehat sebenarnya, bukan sehat saja, sangat sehat. Nah, tapi karena tertutup awan, nah nilai dari karena tumbuhan tuh kalau tertutup awan bagaimana reaksi secara fisiologisnya, reaksinya bagaimana? Halo? Iya, kehilangan cahaya untuk fotosintesis. Akhirnya produksi pigmen hijaunya, klorofilnya bagaimana? Berkurang ya. Nah, karena berkurang akhirnya pantulan ataupun nilai inframerah yang terpantul dan perbandingan gelombang elektromagnetik merah yang terserap itu tidak seimbang, hampir sama, sehingga indeks vegetasinya yang dipantulkan yang ataupun dihasilkan itu tidak akurat. Nah, inilah ya salah satu kelemahan jika Anda ingin menggunakan citra satelit ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin menggunakan indeks vegetasi seperti NDVI ataupun apapun itu, Bapak sarankan untuk hasil yang lebih akurat menggunakan foto udara seperti menggunakan drone dan segala macamnya, tetapi dalam skala yang masih tidak terlalu besar. Misalkan satu perusahaan sawit ya, misalnya perusahaan sawit itu memiliki ataupun bisa menyewa drone yang modelnya bukan seperti helikopter atau dia modelnya seperti pesawat ya, fix apa Bapak lupa namanya, yang bentuknya seperti pesawat. Nah, itu daya jelajahnya tinggi dan yang bisa di cover ataupun bisa direkam itu juga lebih luas. Nah, itulah kelemahannya. Nah, cuman sensor yang digunakan nanti akan berbeda dengan sensor yang digunakan pada drone-drone biasa. Dia memiliki sensor yang terpisah-pisah. Jadi sensor merah, sensor hijau, biru, dan nilai inframerahnya itu terpisah. Nah, ini tahapan untuk pengolahan citra untuk indeks vegetasi. Ya, tahapan pengolahannya itu
macam-macam caranya, meskipun bisa bisa dimodifikasi sebenarnya, tidak baku juga. Nah, di sini kurangnya untuk tahapan di sini Bapak ngambil dari jurnal orang, tidak ada koreksi geometrik ya, koreksi geometrik itu akibat error koordinatnya. Jadi citra itu kadang-kadang harus diperbaiki koordinatnya supaya lebih akurat ya. Kadang-kadang dia akibat gravitasi ataupun badai di antariksa itu bisa mengakibatkan error saat pengambilan sehingga koordinatnya bergeser. Nah, itu perlu dikoreksi. Dan juga yang tidak dilakukan di sini adalah validasinya. Nah, validasinya untuk mendapatkan nilai kappa ataupun nilai akurasinya. Nah, itu tidak dilakukan. Nah, pada ininya sama sebenarnya, tahapannya hampir sama dengan kita kemarin. Nah, geometrik sedangkan koreksi geometrik itu bisa di awal ataupun bisa di akhir. Ya, setelah mendapatkan indeks vegetasi baru kita koreksi geometrik itu boleh. Di awal citra per saluran, setiap saluran itu dikoreksi geometriknya juga boleh. Tidak ada pakemnya ataupun ininya. Nah, cuman di sini citra lensetnya, dia menggunakan lenset 8 ya, 2 titik tahun. Dia mau melihat, kalau di sini kasusnya dia mau melihat indeks vegetasi untuk 2 titik tahun. Nah, dia mau lihat bagaimana tren indeks vegetasi dari tahun 2013 sampai 2019. Nah, kemudian dilakukan koreksi radiometrik. Nah, sedangkan kita kemarin melakukan cropping dulu. Nah, cropping ini kita memotong si citranya dulu. Nah, kita potong dulu citranya. Nah, sedangkan dia melakukan koreksi radiometrik dulu. Nah, di sini agak sedikit berbeda, tapi hasilnya apakah berbeda, Pak? Sama. Jadi tidak ada mengurangi nilainya atau membuat error, tidak ya. Jadi antara koreksi radiometrik, geometrik, dan pemotongan itu bisa dilakukan bolak-balik ataupun tidak berurutan ataupun di bolak-balik bisa ya. Tetapi setelah yang paling penting setelah ketiga koreksi geometrik, radiometrik, dan pemotongan si citranya. Nah, kita harus menganalisis NDVI-nya. Nah, ini yang tidak bisa dibolak-balik. Nah, analisis NDVI kita memasukkan rumus yang ataupun indeks vegetasinya di sini near infrared dikurang red per near infrared per ditambah merah ataupun band merah. Nah, itu yang tidak bisa dibolak-balik ya. Kemudian kita klasifikasikan vegetasinya, dia tanaman sehat, tidak sehat kayak kemarin. Kemudian dapatlah petanya dan dilakukan validasi. Yang paling penting terakhir harusnya Anda tetap melakukan validasi. Untuk apa? Untuk melihat kevaliditan dari model ataupun indeks vegetasi yang Anda lakukan. Apakah benar-benar dia itu akurat ya. Kalau keakuratannya tinggi itu bisa digunakan. Kalau keakuratannya rendah itu tidak bisa dilakukan. Dan validasi biasanya itu menggunakan alat diambil di titik-titik tertentu saja. Suara Bapak masih terdengar? Masih, oke ya. Ya, Bapak cek terus ya, karena takutnya putus. Nah, koreksi radiometrik di sini dia ada 2 metode. Nah, kita kemarin menggunakan top of TOA atau top of atmospheric. Nah, ada juga yang menggunakan metodenya BOA ya. Bottom of
atmosferik. Apa bedanya? Kalau top of atmosferik, misalkan ini lapisan atmosfer. Nah, kalau top of atmosferik, kita melihat pantulan sinar matahari yang di atas atmosfer di sini. Nah, misalkan ini adalah cahaya inilah yang ditangkap oleh si sensor. Nah, sedangkan bottom of atmospheric dia menangkap cahaya yang di sini. Nah, dan rumus yang digunakan itu ataupun algoritma yang digunakan itu agak sedikit berbeda. Kalau top atmospheric yang bisa teman-teman lihat kemarin rumusnya menggunakan yang M-rho dikali Q-call dikali A-rho per sin theta ya. Nah, sedangkan bottom of atmospheric itu memiliki rumus yang berbeda lagi. Nah, secara akurasi bottom of atmospheric di sini lebih tinggi dibandingkan dengan top of atmospheric. Tetapi biasanya peneliti itu membandingkan kedua metode ini nanti biasanya. Kenapa kadang-kadang tidak selalu bottom of atmospheric ini lebih akurat. Bisa saja saat sinar matahari yang ada di sini ya yang di bawah atmosfer ini itu terganggu ininya pantulannya saat mencapai di sini karena dia melewati atmosfer. Jadi ini sebenarnya sinar yang melewati atmosfer dikoreksi seakan-akan itu adalah sinar atau gelombang elektromagnetik dari matahari yang ada di bawah atmosfer. Nah, kalau di sini sedang di atmosfernya banyak gangguan ya. Nah, di sini dari pantulannya sehingga dari sini sinar datangnya dan sinar pantulnya nanti akan terganggu semua. Nah, ini mengakibatkan bahwa menggunakan bottom of atmospheric-nya tidak akurat. Nah, ini yang mengakibatkan biasanya harus menggunakan dua ini. Tetapi karena kemarin waktu kita hanya 4 pertemuan, Bapak kemarin hanya mengajarkan yang top of atmospheric saja. Jangan sampai nanti kalau diajarkan dua-duanya waktunya tidak cukup ya. Nah, itu kira-kira kuliah hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari perkuliahan hari ini. Apakah ada yang ditanyakan terkait perkuliahan hari ini? Bisa hand raise, oke. Dari Vera, silakan Vera. Izin Pak. Ya. Untuk laporan praktikum yang di editing bagaimana Pak? Oh iya, nanti di-upload. Sudah Bapak atur waktunya itu tanggal berapa ya? Bapak lupa tadi. Sekitar tanggal belasan, 12 ya. 12 pukul 23:59. Nah, tinggal Anda upload. Untuk laporan praktikum itu hanya cara kerja dan hasilnya. Misalkan cara kerjanya untuk pemotongan awan ini nanti hasilnya tunjukkan di bawah masih masuk dalam cara kerjanya. Itu saja untuk pembahasan misalkan pendahuluan, dasar teori, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan itu tidak ada. Cukup cara kerjanya aja. Cover cara kerja sudah. Itu aja. Daftar isi nggak usah. Itu saja. Sebenarnya itu untuk Anda juga sih, bukan untuk Bapak. Nanti jika Anda lupa dengan caranya, Anda bisa buka laporan Anda. Misalkan Anda kerja di perusahaan sawit ataupun Anda kerja di pemerintahan. Nah, itu bisa Anda gunakan rumus ini ataupun indeks vegetasi ini. Nah, Bapak tidak tahu kalau biasanya untuk video sudah Bapak rekam kemarin, itu nanti bisa tahapan-tahapannya juga bisa Anda lihat. Anda mau ngulang kalau lupa bisa dilihat. Tetapi kalau nanti kan kita tidak tahu ya, kalau Anda sudah jadi
alumni, Anda tidak bisa lagi mengakses videonya, ya. Ataupun ya videonya mungkin Bapak sekarang masih buka secara publik ya, bisa dibuka di channel YouTube Bapak. Tapi kalau nanti Bapak anggap itu keliru, ataupun misalkan Bapak anggap ada sesuatu lain hal, misalkan ada yang mengupload ulang ataupun menggunakan video Bapak untuk yang tidak seizin Bapak, mungkin bisa Bapak tutup, tidak publik lagi, bisa hanya yang memiliki linknya saja yang bisa membuka, bisa saja kan. Nah, itulah sebenarnya fungsinya untuk Anda, bukan untuk Bapak ya sebenarnya. Nah, silakan dikumpulkan di tanggal yang dan waktu jamnya 23:59 ya, jadi malam minggu. Ya, sehingga tidak mengganggu aktivitas Anda untuk esoknya. Esoknya artinya hari Minggu. Silakan dibuat laporannya, disatukan. Jadi pertemuan keempat, 5, 6, dan 7 itu digabungkan jadi satu laporan. Nah, jangan sampai lewat hari itu, karena kalau lewat jam hari itu, jam tersebut, Adlink akan menutup tugasnya, Anda tidak bisa lagi mengupload. Jadi Bapak harap jangan di pukul 23:59 upload ini dokumennya ataupun upload laporannya ya. Oke, ada lagi? Ya. Ya, hasilnya disisipkan saja di cara kerja. Misalkan pemotongan foto citra satelit ya, tahapannya seperti A, B, C. Nah, ini hasilnya. Kemudian koreksi awan, nah, A, B, C. Ini hasilnya kan. Seperti itu saja, simple saja sebenarnya. Karena keperluannya bukan keperluannya untuk Anda nanti. Jangan sampai ilmunya itu tidak terpakai. Kalau lupa, hal-hal yang seperti ini, hard skill yang seperti ini itu harus diulang-ulang. Kalau cuma sekali biasanya pasti lupa. Dan banyak-banyaklah berdoa, nanti Pak Gigih tidak ada ujian akhir praktikum. Oke ya, Adinda, ada pertanyaan lain? Ya. Yang cara kerja itu dari awal atau dari kemarin aja, Pak? Dari awal, dari pertemuan keempat, saat kita download citra satelit sampai kita mendapatkan NDVI-nya. Oke. Ya, silakan. Diketik. Jadi nanti bikinnya cara kerja, di screenshot cara kerjanya tahap per tahap. Misalkan klik ini, ini bentuk ikonnya seperti ini. Klik icon add, misalkan add data. Ini icon add datanya, lokasinya di sini. Nanti tahap selanjutnya di screenshot juga dengan foto. Jadi tahap per tahap Bapaknya maunya rinci. Jadi tahap per tahap. Nah, kalau Anda tidak rinci, penilaian Bapak juga tidak rinci juga nanti. Kalau Anda rinci, penilaian Bapak jadi rinci, nilai Anda jadi bagus. Ya. Itu di Adlink ada. Silakan buka di Adlink. Di Adlink itu linknya bisa terbuka nggak? Bentar ya. Ini Bapak kirim aja ke ini. Nah, itu udah Bapak kirimkan di kolom komentar di Google Meet ininya channel YouTube Bapak.
Di Adlink nanti juga Bapak ini kan itu kan dari YouTube juga sebenarnya yang Adlink, cuman Bapak lampirkan di Adlink biasanya. Termasuk yang ini perkuliahan hari ini nanti. Tapi untuk perkuliahan biasanya tidak Bapak buka untuk publik. Cuman praktek aja yang Bapak buka untuk publik. Ada lagi? UTS sudah Bapak serahkan soalnya ya yang kita pelajari lah tentang citra satelit, tentang hari ini DVI. Lebih banyak sih tentang penginderaan jauh sebenarnya. Nah, nanti pelajari lah yang Bapak ini sampaikan tentang penginderaan jauh. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup Bapak ini absen dulu.